Saya bingung, kenapa ya kadang orang tuh ngerasa kalau misalnya pekerjaan agency itu, apalagi khususnya kreatif agency ya, itu pekerjaan yang kayaknya enak, kayaknya gampang, kayaknya mudah gitu ya teman-teman. Karena mungkin yang mereka lihat adalah suatu hal yang di konten itu, wah kayaknya menyenangkan banget. Kontennya asik-asik, seru, lucu ya, kayak gitu. Padahal kehidupan di belakang agensi itu nggak seindah realita kenyataannya, teman-teman. Apalagi yang namanya konten itu kan pasti dibuat hiperbola, kelihatan wah. Tapi ternyata banyak sekali tantangannya kalau misalnya kita di dalam bisnis agency, teman-teman. Makanya khususnya aja kayak misalnya di Kota Malang ini, jumlah agensi itu semakin hari semakin banyak. Tetapi juga yang tutup nggak sedikit juga, teman-teman. Banyak juga yang tutup gulung tikar, teman-teman. Karena kayaknya kalau misalnya kerja agensi itu nyaman, seru, asik. Ya memang seru asik teman-teman, tapi di balik itu tantangannya juga banyak banget. Jadi perkenalkan, saya Joshua Hovian, saya salah satu konsultan di digital marketing agency bernama Digital Partner Indonesia. Jadi tantangannya kalau misalnya kita di agency itu tidak hanya kreativitas ya teman-teman. Mungkin kelihatannya wow, tapi buat kreativitas dan untuk selalu kreatif di setiap saat itu nggak gampang teman-teman. Apalagi kalau misalnya agency itu kerjanya kayak tap, harus cepet jadi, harus ngejar deadline. Sedangkan kadang ada masanya manusia tuh naik dan turun gitu ya. Jadi ada saat kita lagi moodnya wah senang, tapi ada juga kita saat moodnya lagi males banget. Kayak gitu ya teman-teman. Kadang tantangannya tuh saat mood kita lagi jelek, bisa nggak kita tetap memberikan yang terbaik gitu. Dan kalau misalnya di agency itu, nggak setiap saat kita bisa mendapatkan inspirasi yang klik gitu ya teman-teman. Kadang ada juga saatnya kita buntu, ini apa nih yang harus dikerjain? Karena ya namanya manusia, bagaimana caranya kita harus bisa kreatif setiap saat itu tantangan teman-teman. Apalagi dalam dunia agency, salah satu tantangan terbesarnya adalah kalau misalnya di kantor biasa, itu mungkin kita bosnya cuma satu ya teman-teman. Tapi kalau di agency, kita bosnya tuh banyak banget. Jadi yang namanya klien-klien ini, ya itulah bos kita teman-teman. Karena gini, kadang di internal kita tuh punya yang namanya pengalaman. Jadi experience yang kita miliki, misalnya di dalam desain, oh desain tuh harusnya begini, standarnya begini, ini desain yang bagus, nih desain yang jelek, nih video yang bagus, nih yang jelek. Jadi di saat kamu ngasih konten itu ke klien, klien itu nggak happy, ya tandanya desain kamu jelek. Udah, titik. Kayak gitu teman-teman. Makanya kadang di dunia agency ini ada hal-hal yang seringkali nabrak dengan prinsip-prinsip kita atau nabrak dengan knowledge-knowledge yang kita miliki. Makanya kita harus tetap rendah hati teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kliennya happy-nya seperti ini, ya kita harus bisa ngikutin atau kita kasih masukan. Kalau misalnya ini secara ini dilihat audiens gini loh gitu. Jadi yang paling penting adalah cara kita berkomunikasi kepada klien. Jadi jangan sampai kita ngerasa bahwa klien punya ide terus gara-gara kita paham, oh ini jelek nih, akhirnya kita patahkan idenya klien gak happy, ya sudah, itu bakal menjadi masalah teman-teman. Makanya konten yang bagus itu belum tentu konten yang sesuai dengan experience yang kita miliki, tapi konten yang kalau misalnya klien melihat konten tersebut dia happy. Nah, itu konten yang bagus teman-teman. Walaupun mungkin kita ada disclaimer juga, tapi kalau misalnya ini tetap kayak gini, nanti mungkin resultnya kayak gini loh Bu. Tapi kalau misalnya Ibu tetap pengen seperti ini, ya kita jalankan. Nah, jadi ada disclaimer-disclaimer gitu juga teman-teman. Kalau di dunia kreatif itu nggak ada batasan atau nggak ada pattern yang pas ya. Kayak misalnya pekerjaan yang lain itu ada guideline yang jelas. Oh, bagus itu indikatornya ini. Jelek itu indikatornya ini. Kayak gitu, teman-teman. Kalau di dunia kreatif, kita punya indikator, punya, teman-teman. Tapi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan feeling dari klien ini tadi. Menyesuaikan dengan kemauannya klien. Ya mau gimana lagi? Namanya klien yang bayar ya, klien sebagai bos kita ya, kita harus ngikutin standarnya mereka. Nah, itu jadi salah satu keriuhannya di agensi itu kita harus ngikutin flow-nya dari klien, teman-teman. Itu baru sebagian kecil dari tantangan yang kita hadapi di dunia agensi, teman-teman. Kalau kalian penasaran tantangan apa lagi sih kalau misalnya saya mau bikin agensi, kalian boleh follow akun sosial media saya di sini dan mungkin saya akan sharing tantangan-tantangan lainnya apa aja sih kalau misalnya kita ingin buka bisnis kreatif agensi seperti yang saya jalankan saat ini.